Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa terjadi. Saya mau berikan satu tema, yaitu pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu Saudara, satu kali waktu saya lagi renungkan pagi gitu ya, kalau pada saat anak saya pergi sekolah, suami saya antar, biasanya saya menyempatkan diri untuk renungan sebentar gitu. Terus saya menemukan waktu saya biasa lagi mau cari lagu buat saya renungan, terus saya melihat ada satu YouTube gitu ya, tentang satu tema renungan, judulnya ketika Tuhan tidak membuka pintu. Nah, kok percis ya kayak orang tuh yang saya lagi alamin. Waktu saya sempat dengar itu kayak tek gitu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu gak kenapa Tuhan sengaja menutup pintu yang ada di depan kita? Karena Tuhan tahu ada iblis yang sedang mengintip di balik pintu itu. Karena Tuhan tahu kalau kita tetap di pintu itu, Dia membuka pintu itu, kita tetap membuka pintu itu, maka ada hal yang tidak baik akan terjadi di depan. Mungkin kesulitan yang akan lebih menyusahkan hidup kita. Dan waktu saya dengar itu saya langsung tek, wah iya Tuhan. Itu yang sedang saya alami hari-hari ini. Dan saya kayak orang baru ngerasa, oh ternyata saya tahu. Wah, di situ saya bilang, Tuhan, makasih banyak loh Tuhan loh. Saya sekarang ngerti kenapa pintu yang ini Tuhan tutup, saya tahu loh. Karena saya tahu berarti Tuhan maunya saya jangan pintu yang ini terus nih. Ayo geser pintunya yang ono aja, jangan yang di sini terus gitu. Padahal saya sempat ngotot, saya bilang Tuhan berkatin saya di tempat yang ini, Tuhan saya ini, pokoknya doa yang begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata saya tahu Tuhan terlalu sayang sama saya. Tuhan terlalu sayang sama keluarga saya. Dia gak mau kalau saya nanti ke depannya malah jadi berantakan, ke depannya malah jadi lebih susah. Akhirnya Dia mengarahkan dengan caranya, istilah kata mungkin memaksa saya supaya ngikutin Dia di pintu yang lain. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan itu saya bilang, yes Tuhan, saya bersyukur. Dan benar Bapak Ibu Saudara, waktu saya bilang Tuhan, saya nurut deh sekarang, saya gak akan berdoa untuk Tuhan buka pintu yang ini. Saya cuma minta Tuhan, silahkan Tuhan mau buka pintu yang mana, saya akan ikut. Waktu pada saat badai terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap ada di sana. Terkadang badai itu sengaja ada dalam hidup kita supaya kita kuat, supaya kita tahu, ini loh jangan lewat yang tempat sini. Ayo ikutin aku maunya kamu ke sini. Kayak begitu. Markus 6 ayat 47 sampai 51 Bapak Ibu Saudara. Di situ mengenai murid-murid Yesus yang sedang berjalan dalam di perahu di dalam danau, ya kan? Di danau. Dan saat itu mereka tuh lagi menghadapi angin sakal. Dibunyinya begini, ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung-dayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan Ia hendak melewati mereka. Jadi angin sakal itu adalah angin kencang ya Bapak Ibu Saudara. Angin kencang yang berasal dari arah depan perahu atau kapal yang sedang berlayar berlawanan dengan arah kapal ya. Jadi angin yang begitu kencang menghantam mereka dan mereka kepayahan. Dan Tuhan Yesus yang melihat itu tidak diam. Dia datang. Seperti saat saya mengalami badai dalam hidup saya dan keluarga. Dia gak diam. Dia bukakan sesuatu supaya saya melihat. Nak, kesini loh. Ayo ikut aku harus kesini. Di ayat yang 50 Tuhan Yesus bilang gini. Ini saya suka sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara. Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Satu statement yang luar biasa, aku ini jangan takut. Itu yang jadi kekuatan dalam kehidupan saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan satu pujian bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu. Pujian ini sangat menguatkan saya Bapak Ibu Saudara. Saya ngerasa bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus.
Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya Tuhan. Oh Jesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Engkau pembuat mujizat sejati Tuhan. Karena itu kami gak pernah salah untuk kami ikut Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah melalaikan mata-Mu. Mata-Mu selalu melihat kami waktu kami berjalan mulai menghadapi badai. Engkau ada di sana Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang mendengar dan melihat hari ini, renungan pada pagi hari ini, Bapa, badai yang dihadapi oleh mereka, biar mereka percaya Engkau yang pegang tangan mereka seperti Engkau memegang tanganku dan keluargaku Tuhan. Waktu Tuhan mereka melakukan sesuatu hal yang mereka pikir itu benar, tapi Tuhan tahu itu tidak boleh di sana. Kasih tahu mereka Tuhan hari ini. Arahkan mereka supaya mereka mau mengikut jalan-Mu. Pintu yang lain yang akan Kau Tuhan bukakan bagi hidup mereka. Tuhan Yesus, hamba selesai bicara, tapi biarlah kami mengalami Engkau yang membelah laut, Engkau yang meneduhkan badai. Pembuat mujizat sejati kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya hari ini kami mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Amin.